الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita dipertemukan. Semoga pertemuan kita pagi ini bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat bersyukur sekali karena memang terus terang kedatangan pagi ini memang agak terpaksa, karena saya tadi qadarullah terlambat bangunnya, karena malam memang susah tidur, selalu memang susah tidur malam, sering bangun. Jadi akhirnya alarm jam 3 itu enggak kedengaran, yang kedengaran alarm jam 4. Jadi jam 4 tadi baru saya bangun, saya lihat HP, sudah ada WhatsApp dari Akhi Jajang. Jadi saya kebingungan, karena biasanya memang agak sulit saya itu bangun cepat-cepat, itu agak sulit. Pernah waktu itu saya bangun tiba-tiba karena sudah azan subuh, jadi saya bangun agak terburu-buru. Saya berdiri, kemudian oyong ya, apa namanya oyong ya, pokoknya ini goyang gitu, goyang. Akhirnya saya terjatuh di rumah, di dalam kamar. Itu terjadi sebelum Ramadan kemarin. Jatuh kemudian terhempas punggung saya ke dinding batu ya. Nah, itu sampai saya 10 kali berurut baru ada ansuran. Tapi dicek di rumah sakit, alhamdulillah tidak ada yang masalah. Jadi tulangnya enggak masalah ya, cuma memang punggungnya kena semua itu ke dinding batu. Jadi emang sekarang saya agak hati-hati betul kalau bangun. Saya memang harus pelan-pelan. Jadi saya tadi kasih tahu sama Akhi Jajang, ini masih sempat apa tidak? Insya Allah masih Ustaz. Oke lah kalau gitu saya siap-siap dulu. Jadi jam 4 tuh baru siap-siap. Bayangkan ya ikhwati. Tapi alhamdulillah Allah Maha Kuasa. Saya hanya berdoa aja, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah kita dipertemukan di rumahnya yang mulia ini. Nah, semoga pertemuan kita ini betul-betul bermanfaat walaupun agak terpaksa ya. Ya, selanjutnya saya mohon maaf kepada antum semua. Semoga untuk berikutnya tidak terjadi seperti ini. Taib, alhamdulillah. Saya rencana memang mau bahas satu kitab. Rencananya kitab yang agak berat ya. Saya kira belum pernah dibahas di Batam ini. Cuma saya mau tahu dulu nih, waktunya pagi ini berapa jam kira-kira kita? Bisa 2 jam? Tidak bisa ya. Kalau subuh ini sangat terbatas soalnya ya. Ya, subuh ini sangat terbatas. Maka kayaknya tidak jadi kita membahas kitab yang berat ya, yang besar. Kita mungkin bahas kitab yang kecil saja, Kutaib kalau bahasa Arabnya. InsyaAllah ta'ala nanti kita pilihkan lagi. Tapi pada pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sedikit penjelasan dari para ulama kita tentang sebuah hadis yang merupakan doa Rasulullah SAW
yang dilakukan setiap pagi, yaitu hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina idza asbaha hina yusallim qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rawah Ibnu Majah wa hasannahu Syekhul Hadis Ibnu Hajar Asqalani wa Syekh Albani rahimahullah fi kitabihi silsilatul ahaditsus sahihah. Jadi sebuah hadis yang merupakan doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang insyaallah hadis ini kita semua hafal dan selalu dibaca memang ketika selesai sholat subuh. Jadi Ibnu Majah rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam Kitabus Shalah, lalu disebutkan di situ yaitu ad-du'a ba'dat taslim, ad-du'a setelah salam, maksudnya setelah sholat subuh, salam setelah sholat subuh. Dan ini dikatakan sebagian ulama Rasulullah lakukan itu memang hampir setiap subuh, setelah subuh. Jadi doa hari-hari, setiap hari, sehingga sebagian ulama pensarah hadis ini mengatakan bahwasanya seluruh kaum muslimin setiap harinya harus memulai dengan doa ini dan mempraktekkan doa ini, di mana Rasulullah mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, dan wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Syekh Abdul Razzaq dalam beberapa daurahnya menerangkan hadis ini sangat banyak fadilahnya. Di antaranya yang sangat perlu kita pahami bahwasanya Rasulullah mendahulukan minta ilmu daripada rezeki dan yang lain-lain. Kalau kita kira-kira kalau kita bangun subuh tidak tahu hadis ini atau belum tahu tentang doa ini, kira-kira apa yang kita minta duluan setiap pagi? Kalau kita bangun subuh pagi-pagi, setelah sholat subuh, apa yang kita minta kepada Allah? Enggak ada. Hah? Minta rezeki dulu atau ilmu dulu? Hah? Biasanya rezeki ya, kalau kita lihat di internet, di Facebook, di Instagram, di mana-mana itu orang selalu ngomong kayak gitu, ya Allah limpahkanlah rezeki kepada saya hari ini. Itu dulu yang diminta ya setelah subuh. Ya. Ternyata Rasulullah tidak. Rasulullah minta dulu ilmu yang bermanfaat. Makanya para ulama mengatakan ya,
ilmu itu, meminta ilmu itu lebih didahulukan daripada rezeki dan amalan lainnya. Kenapa ilmu didahulukan? Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, kemudian amalan mutaqabbalah. Di sini pensyarah hadis menerangkan, karena di sini ada ilmu bermanfaat, Rasulullah meminta ilmu bermanfaat. Ini isyarat adanya ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu dalam riwayat lain diriwayatkan dalam Sahih Ibn Hibban dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada kamu ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada kamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi berdasarkan ini, ilmu itu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ini langsung Rasulullah jelaskan dengan hadisnya. Dan Rasulullah meminta ilmu yang bermanfaat dan ilmu dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiai saya Buya Jufri Effendi Wahab MA rahimahullah pernah menjelaskan kepada kami rincian pembagian ilmu ini, ditambahkan lagi rinciannya. Beliau menyebutkan ilmu yang bermanfaat itu ada dua. Ilmu yang bermanfaat di dunia dan tidak menyelamatkan di akhirat. Inilah ilmu-ilmu duniawi untuk pengetahuan alam, ya, ilmu alam, ilmu matematik, kimia, fisika, ilmu umum. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Nah, ini dia ilmu agama. Kira-kira mana yang lebih penting? Yang pertama atau yang kedua? Yakin ya? Karena masih banyak loh ikhwan kita, akhwat kita yang belum yakin masalah ini, sehingga mereka berusaha menyamakan ilmu dunia dan di akhirat. Saya ingat dulu di zaman saya yang digembar-gemborkan oleh petinggi negara kita dengan istilah imtek dan imtak. Ini dalam rangka untuk menyamakan dunia dan akhirat. Ada imtek, ada imtak. Imtek ilmu teknologi, imtak ilmu agama. Jadi kita ini harus pandai dua-duanya katanya, sehingga terjadilah pemikiran-pemikiran di tengah kaum muslimin perlunya keseimbangan. Apa efek buruknya? Efek buruknya sebahagian mereka meninggalkan pondok pesantren. Karena dalam pondok pesantren ilmu umumnya sedikit,
ilmu agama banyak. Lalu mereka bersama-sama membuat sekolah-sekolah umum, tapi tetap ada agamanya. Nah, itu bahasanya. Sekolah umum tapi tetap ada agamanya. Jadi kalau kita kembangkan istilahnya, yaitu dia tamat SMP, tamat SMA, ya, keluar nanti dia tetap sholat, tetap beradab, tetap berakhlak. Nah, kan begitu. Nah, itulah imtek dan imtak. Sehingga saya ingat dulu di Pekanbaru sama ya, pondok tahfiz itu dirubah menjadi SDIT. Karena tujuannya itu, anak kita ini jangan cuma pandai Al-Quran, jangan juga cuma pandai hadis, harus pandai juga ilmu umum. Nanti dia keluar dari pondok mau jadi apa? Masya Allah. Na'udzubillah. Ini dia. Nah, peristiwa seperti ini enggak pernah terjadi pada zaman-zaman dahulu, enggak pernah. Enggak pernah terjadi. Perubahan seperti ini yang menginginkan ada kesamaan atau bahasa lainnya keseimbangan, tidak pernah terjadi zaman dahulu. Ya, kenapa? Karena orang dahulu yakin betul yang betul-betul sebenarnya ilmu itu cuma ilmu din. Sebagaimana Imam Muslim mengatakan di muqaddimah kitab sahihnya, al ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bahasa lainnya, ilmu itu adalah hudan, petunjuk. Ilmu itu wahyu. Jadi bapak-bapak, ikhwati yang dimuliakan Allah, setahu saya pembentukan SDIT, SMPIT, SMAIT itu karena ini. Inginnya ada keseimbangan. Jangan pandai ngaji aja katanya, nanti buat pesawat enggak pandai. Nah, itu dia. Itu di zaman itu ya. Terjadi pergeseran. Tapi saya tidak. Saya mengikuti kiai saya berpandangan bahwasanya yang bagian agama tetap lebih cenderung kepada agama. Adapun yang mau ke umum, ya silahkan, tidak perlu ada pergeseran, tidak perlu. Kalau kiai saya memang tegas. Kalau mau ahli fisika, matematik, biologi, bukan di sini tempatnya. Di sana, luar sana. Di sini sekolah agama, din, mencari hidayah, petunjuk, ilmu sebenar-benar ilmu. Nah, itu bahasa kiai saya. Ilmu yang bermanfaat di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Karena dulu yang banyak dikoar-koarkan oleh para ustadz dahulu untuk menjadi dalil keseimbangan itu adalah hadis palsu. Mungkin ada bapak-bapak sini yang ingat hadis palsu tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Pernah dengar hadisnya? Hadisnya berbunyi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Ini hadis palsu. Syekh Al-Albani mengatakan pangkatnya la aslalahu, tidak ada asal usulnya.
tidak jelas dari mana hadisnya. Ya, ini yang digunakan. Artinya beramallah kamu untuk duniamu seolah kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah kamu mati besok pagi. Bahkan Kiai Haji Zainuddin MZ pun juga membawakan hadis ini untuk keseimbangan dunia dan akhirat. Padahal hadis ini palsu, tidak ada asal usulnya, tidak jelas, tidak ada perawinya, entah dari mana keluarnya. Orang sekarang bilang hadis dari Hong Kong, ya. Dan hadis ini memang nggak bisa diamalkan sama sekali. Siapa yang bisa mengamalkan hadis ini? Beramallah kamu untuk duniamu seolah kamu hidup selama-lamanya. Berarti gimana tuh? Untuk cari dunia. Hah? Gimana? Habis-habisan ya, tanpa henti menyibukkan diri dengan dunia. Padahal dalam hadis-hadis disebutkan itu justru kemurkaan ya, kehancuran orang yang habis-habisan dengan dunia itu. Kemudian beramallah kamu untuk akhiratmu seolah mati besok pagi. Ada yang bisa tidur malam? Ada? Enggak ada yang bisa tidur malam kalau dijadwalkan besok pagi mati ya. Makanya hadis ini tidak ada yang bisa mengamalkan. Ini hadis dindong namanya. Tidak bisa diamalkan. Salah satu ciri hadis palsu adalah nggak bisa diamalkan. Ini kata para ulama hadis. Salah satu ciri hadis palsu yaitu nggak bisa diamalkan. Bahkan orang yang mengatakan hadis ini sendiri pun tidak bisa mengamalkan. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu perlu kita memilah-milah, memisah-misah. Yang jelas ada dalam Al-Quran dan disebutkan dalam banyak hadis, Allah mengatakan bahwasanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu tetap lebih baik daripada dunia. Bahkan di akhir surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala menyalahkan orang yang seperti ini, yang ingin ingin seimbang ini. Karena di akhir surah Al-Insan itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana indahnya surga itu. Tapi apa kata Allah? Innaha ula'i yuhibbunal ajilah. Tetapi mereka, orang-orang yang hubud dunia ini, tetap saja mencintai dunianya. Padahal disebutkan tentang keindahan-keindahan surga, mereka tetap mencintai dunia, kata Allah. Wa yazaruna wara'ahum yauman tsaqila. Di sini masalahnya. Dan mereka meremehkan akan datang suatu hari yang berat urusannya. Ibu-ibu ikhwati, bapak-bapak ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pasti akan merasakan nanti di akhirat betapa besarnya urusan akhirat itu apabila dibandingkan dunia ini, enggak ada apa-apanya. Bahkan banyak para ulama yang menasihati ya kepada kita seluruhnya, kaum muslimin, kaum yang awam ini, jangan kalian menyesali, jangan kalian terlalu merasa berat dengan urusan-urusan yang ada di dunia ini. Sebab
ketika kalian nanti masuk surga di akhirat, lupa seluruh penderitaan di dunia ini. Subhanallah. Lupa. Jadi kalau di dunia ini ada minuman yang nikmat, di akhirat lebih nikmat. Kalau ada kita jumpa di dunia ini wanita yang bening istilah orang, ya, di akhirat jauh lebih bening. Bidadari itu kalau turun ke dunia satu orang saja, maka kita tidak akan melihat menoleh kepada wanita apapun yang ada di dunia ini. Begitu sangat indahnya surga itu, bening seperti lu'lu'am manthura, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja manusia lebih cinta dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini dia, ya. Jadi akhirat lebih baik daripada dunia itu sudah pasti. Dan untuk menuju akhirat itu yang diperlukan cuma ilmu agama, ilmu din. Tidak perlu matematik, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu fisika, biologi, tidak perlu. Tidak perlu pandai buat pesawat, buat mobil, buat motor listrik, tidak perlu. Ya, oleh karena itu kita harus sepakat tidak ada keseimbangan dunia akhirat, tidak ada. Cuma jangan salah paham dulu. Jangan salah paham bahwasanya oh ini menurut Ustadz ini berarti belajar matematik enggak perlu. Bukan begitu. Ini salah paham. Tapi yang penting kita mendahulukan akhirat dulu. Karena ini lebih penting dan harus disepakati. Karena bapak-bapak, sini sudah terjadi di beberapa tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas manhaj salaf pun terpengaruh dengan ini. Sehingga akhirnya mereka banyak mendirikan ya sekolah SD yang hampir sama dengan SD biasa, beda-beda tipis kalau istilah kata orang. SMP hampir sama dengan SMP biasa, kemudian SMA hampir sama dengan SMA biasa. Semoga tidak ada di sini. Ya, begitu, insyaallah. Karena masalah ini banyak saya alami dalam hidup saya. Pernah dulu saya pergi ke sebuah pesantren yang tertua di Riau, baik di Riau Kepulauan ataupun di Riau Daratan. Nama pesantrennya Darun Nadhah yang berada di Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pesantren itu pesantren sudah tua, ada sebelum merdeka. Jadi sebelum merdeka sudah ada pesantrennya. Dan waktu itu tidak ada pesantren di Riau ataupun di Kepulauan Riau. Karena waktu itu Kepulauan Riau masih masuk Riau, ya. Itulah pesantren tertua. Dan qadarullah saya berjumpa dengan kiai yang tuanya itu, yang pendiri utamanya itu. Saya jumpa. Waktu itu dia sudah tua, umur 80 tahun. Jadi kalau kita ngomong itu tidak bisa pelan-pelan, harus keras di depan dia. Waktu itulah dia nasihatkan kepada saya, yang saya masih ingat betul. Kata dia begini,
saya mewajibkan seluruh anak saya harus tamat dulu dari pondok saya ini. Habis itu baru saya serahkan kepada mereka untuk mencari ilmu yang lain. Jadi semua anak dia dijaminnya tamat pondok pesantren yang dia bina. Baru setelah itu diserahkan untuk mencari ilmu yang lain. Itu juga yang membuat saya berusaha, ya, walaupun dengan susah payah, untuk menyekolahkan anak saya tingkat SMP itu ke pesantren, SMP SMA, ya, di pesantren. Sekuat kemampuan saya usahakan. Nanti setelah itu baru saya serahkan kepada mereka untuk mencari ilmu yang lain. Karena menurut saya itu target minimal kita sebagai kaum muslimin. Itu tandanya kita mementingkan akhirat daripada dunia. Karena ilmu akhirat itu ilmu yang bermanfaat di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Oke lah, mungkin kita sudah sepakat ilmu agama itu menyelamatkan di akhirat, insya Allah, dari neraka Allah yang pedih. Sepakat apa tidak? Belum sepakat? Kalau belum sepakat, saya akan bawakan tafsir daripada Ali bin Abi Thalib terhadap firman Allah surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dari dan keluargamu dari api neraka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, satu riwayat menyebutkan beliau mengatakan, menafsirkan, ya, tentang jagalah dirimu dan keluargamu itu, kata-kata ku itu dengan addibuhum wa allimuhum, ya, didik adab mereka dan ajarkan mereka ilmu agama. Jadi ilmu agama harus disepakati untuk menyelamatkan kita nanti dari azab Allah yang pedih di akhirat. Karena kita tidak akan ditanya nanti tentang S1, S2 matematika, tidak. Tidak akan ditanya nanti 5 tambah 5, tidak. Yang ditanya apa nanti? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Itu yang ditanya. Ya, subhanallah. Jadi ini harus disepakati, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus sepakat. Bahwasanya hanya ilmu din lah yang dapat menyelamatkan dari azab Allah yang pedih di akhirat. Nah, sekarang saya ingin tanyakan lagi, bahwasanya ilmu agama ini juga bermanfaat di dunia. Kira-kira apa manfaatnya? Dan sudah dirasakan apa belum? Hah? Perlu ndak ilmu din ini untuk duniawi kita? Perlu? Hah? Apa perlunya? Yang sudah dirasakan aja apa? Terbayang nggak kalau seandainya ilmu din ini tidak ada di dunia ini? Al-Quran tidak diturunkan, sunnah sebagai pensarah Al-Quran tidak diturunkan, Nabi nggak diutus. Nah, gimana kira-kira? Hah? Aman dunia ini? Tidak akan aman.
Sedangkan sudah diutus Nabi, diturunkan Al-Quran, diutus Nabi menjelaskan Al-Quran dengan sunnahnya yang sahih, masih enggak aman. Apalagi kalau itu enggak ada sama sekali. Kembali kita semua ke zaman jahiliyah. Tidak ada adab, tidak ada akhlak. Sehingga semua orang terserah maunya, berbuat sekehendak hatinya. Nah, ini dia iman dan takwa itu yang dibentuk dari ilmu din, sangat bermanfaat di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Ya, adapun ilmu yang kedua atau tadi kita sebutkan ilmu yang pertama cuma bermanfaat di dunia saja, tapi tidak menyelamatkan di akhirat. Dan ini juga diminta oleh Rasulullah SAW. Tapi yang diminta tentu yang pertama sekali ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Kemudian baru ilmu duniawi. Tetapi Rasul diutus bukan untuk itu. Ingat sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu ketika Rasulullah SAW melihat hasil panen kurma para sahabat kurang baik, lalu akhirnya Rasulullah memberi petunjuk kepada para sahabat dengan ilmu yang ada padanya ketika itu tentang kurma, diberi petunjuk begini, 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 maka para sahabat membantah atau para sahabat komplain mengatakan bahwasanya maaf Rasulullah ini tidak sesuai, ya sebagai gitulah kira-kira riwayatnya. Ya, tidak sesuai yang engkau ajarkan ini, kami sudah cobakan tapi tidak sesuai. Akhirnya Rasulullah bersabda apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang ilmu urusan dunia kamu. Dari hadis ini juga lah bolehnya kita belajar ilmu duniawi yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Tapi tidak ada cerita seimbang. Ini yang saya perlu jelaskan. Tidak ada cerita seimbang, tidak ada. Ketika seseorang ya sudah nampak duniawinya, maka akhiratnya tinggal. Dan itu otomatis. Begitu juga kalau seseorang itu nampak dia ke arah akhirat, maka dunianya akan tinggal. Jadi kalau kita menyekolahkan anak ke pondok pesantren, keluar semua cuma bisa jadi guru ngaji, jangan menyesal. Karena memang dia sudah tinggalkan duniawi. Ya, nggak ada perlu penyesalan. Kalau masih perlu tambahan untuk duniawi, ya dia cari usaha lain, dipelajari ilmu duniawinya. Begitu aja. Jadi nggak ada penyesalan. Karena itu otomatis bapak-bapak sekalian. Kalau kita lebih memacu kepada ilmu duniawi, akhirat tinggal. Otomatis hafalan Qur'annya lemah, hafalan hadisnya lemah, bahkan bahasa Arabnya lemah. Apalagi sekarang ini sudah nyata ya. Kalau kita ingin mengejar ilmu duniawi harus pakai bahasa Inggris.
Kalau bahasa Inggris digencarkan, bahasa Arab tinggal, otomatis. Nggak bisa dipaksakan, nggak bisa. Ya, jadi jangan ingin memaksakan keseimbangan, seimbangkan. Dulu kan ilmu din, karena ini yang terpenting. Oleh karena itu jangan lagi kita berusaha mencari sekolah-sekolah umum tapi ada agamanya. Jangan gitu bahasanya, na'udzubillah, sepele kali. Saya mau anak saya sekolah di SMP, SMA tapi ada basis agamanya. Ini apa maksudnya? Hah? Na'udzubillah. Nah itulah bangkitnya SDIT itu di mana-mana. Saya tidak menyesali adanya SDIT, tidak. Cuma bagaimanapun di SDIT itu harus memang digencarkan pelajaran dinnya, agama. Mohon maaf, ikhwati sekalian, saya banyak dapat kabar dari anak-anak saya, karena anak saya dari SDIT, SMPIT, PPIT, ya, mereka mengatakan banyak di antara anak-anak ikhwan akhwat kita yang tamat dari pondok PPIT keluar kemudian sekolah umum semuanya. Ya, semoga mereka tetap, ya, baik sangka kita mereka tetap lebih mendahulukan dinnya. Karena prinsip seperti tadi, setelah pondok, ya, silahkan menuju umum. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Said bin Musayyab, ya, rahimahullah, salah seorang tabi'in yang mulia, ulama Darul Hijrah sebelum Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan dunia itu cukup dengan 20 dinar katanya. Kemudian dijelaskan oleh ulama yang lain, maksudnya dunia itu cukup kita mencari suatu usaha atau pekerjaan yang kita bisa ahli di situ. Satu saja katanya. Itu maksud perkataan Said bin Musayyab, dunia itu cukup 20 dinar. Maksudnya cari apa? Untuk dunia itu cari satu saja. Apa usaha kita, kemudian optimalkan di situ. Misalnya mau bengkel sepeda, sambil jual sepeda, majukan di situ terus ilmunya. Insya Allah berhasil dunianya, selesai dunianya, dan tidak perlu sukses dunia ini. Dunia ini tidak perlu sukses. Yang perlu sukses itu adalah akhirat. Faqad faza al-muttaqun. Sungguh telah sukses orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dia. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ada dua. Satu menyelamatkan di akhirat, ilmu din. Yang satu cuma bermanfaat di dunia saja, tidak sampai ke akhirat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu baik tidak bermanfaat nanti di akhirat, dan juga tidak bermanfaat di dunia. Ini masuk semuanya. Contoh yang paling mudah itu ilmu sihir.
Ini enggak ada manfaatnya di dunia dan tidak manfaat di akhirat. Apa manfaat di dunia? Dapat uang, mensihir orang, menipu orang, nanti ditipu juga. Tukang sihir disihir lagi sama yang lain. Jadi ilmu sihir itu sepakat para ulama tidak ada manfaatnya. Kemudian ilmu-ilmu maksiat, ya, ilmu-ilmu menuju kesyirikan. Ingin belajar tentang kenapa batu itu keramat, ya, pohon itu keramat, tidak perlu itu. Itu ilmu yang tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Begitu juga ilmu-ilmu yang maksiat, kezoliman, ketidakadilan, seperti belajar ilmu hukum duniawi. Ini tidak bermanfaat. Sehingganya sebagian ulama mengharamkan belajar di fakultas hukum. Tapi kalau belajar hukum Islam, itu dianjurkan. Tapi kalau belajar hukum dunia, itu tidak dianjurkan. Karena tidak bermanfaat, karena itu kezoliman, penuh dengan kezoliman. Saya pernah tanya sama kawan-kawan yang keluar dari fakultas hukum, jadi pengacara, jadi notaris. Saya tanya sama dia, kenapa fakultas hukum itu memakai istilah hukum? Bukankah hukum itu dari bahasa Arab? Kenapa tidak diganti dengan fakultas undang-undang atau fakultas aturan ya? Karena kalau hukum dari bahasa Arab, mestinya yang kalian pelajari hukum Islam, bukan hukum filsafat. Tidak ada yang bisa jawab. Dan mereka justru baru tahu kalau hukum itu bahasa Arab, dari orang Arab. Ya, Insya Allah. Karena hukum ada dua, hukum Islam dan hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah yang kalian mau, kata Allah? Nah, itu dia. Na'udzubillah. Nah, ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, jangan masukkan anak-anak ke fakultas hukum. Pilih yang lebih bermanfaat di dunia. Nah, karena kehebatan seorang muslim itu ketika dia pandai memilih. Memilih mana yang penting, mana yang lebih penting. Sebab kalau memilih mana yang tidak penting, mana yang penting itu banyak yang bisa. Tapi ketika memilih mana yang penting, mana yang lebih penting, ini yang agak sulit. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira waktu kita habis ya. Sepakat tidak sepakat? Setahu saya ceramah subuh itu sampai jam 6. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau nanti ada tambahan waktu kita musyawarahkan insyaallah ya. Ya, sampai sini dulu. Kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, salah dan janggal, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampunannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.